kambing sedang mengemis di stasiun kereta bawah tanah. Saat itu Celeng lewat dan tak sengaja menendang mangkuk tempat koinnya. Kebetulan kambing itu buta. Celeng buru-buru memasukkan koin ke dalam sakunya sendiri. Di sisi lain Rusa sedang menunggu kereta dan berpura-pura tidak melihat apapun. Mereka naik kereta yang sama. Di dalam gerbong berbagai hewan memenuhi kursi. Di permukaan tampak tenang, namun masing-masing menyimpan niat dan rencana tersembunyi. Seekor tikus yang tampak elegan, namun di dalam hatinya penuh dengan niat busuk. Saat monyet lengah, tikus itu mengulurkan dua jarinya dengan maksud jahat. Kejadian itu terlihat oleh Celeng, namun dia tidak menghentikannya. Tapi tikus yang menyadari tatapan Celeng menjadi gelisah lalu berpindah duduk. Di sisi lain pasangan serigala duduk bersebelahan. Tuan serigala menatap tikus itu dengan tatapan rakus, sementara Nyonya serigala menyadari keanehan dan menoleh. Tikus menunduk berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Sementara itu Celeng duduk di sebelah King Kong. Dia tersendak makanannya sendiri dan batuk keras, membuat King Kong yang sedang tidur jadi bangun. King Kong yang marah langsung mendorong Celeng ke lantai, lalu melanjutkan tidurnya seolah tak terjadi apa-apa. Kebetulan Rusa adalah dokter. Dia segera mengambil alat pertolongan pertama dan menyelamatkan nyawa Celeng. Namun Celeng tidak berterima kasih, malah mendorongnya dengan kasar. Adegan itu dilihat oleh monyet yang lalu mengejek Rusa karena sok jadi pahlawan. Tak lama kemudian kereta sampai di stasiun kedua. Namun gempa bumi besar tiba-tiba terjadi. Semua hewan berebut masuk. King Kong yang berdiri di depan pintu menekan tombol penutup berulang kali agar tak ada yang bisa masuk. Rusa mencoba menghentikannya, tapi King Kong menahannya. Seekor ular berbisa berhasil masuk ke gerbong. Ular itu mulai menggoda Nyonya Rusa. Rusa berusaha melindunginya, namun racun ular memercik ke wajahnya dan sebagian mengenai serigala. Serigala pun marah dan menyerang ular itu, membuat isi gerbong berubah menjadi kekacauan. Dalam kekacauan itu, tikus mencoba mencuri tas milik Celeng. Sementara seekor burung yang dari tadi hanya diam akhirnya melihat waktunya telah tiba. Dia menatap pemandangan kacau itu dengan puas dan mulai memakan sisa-sisa korban dari pertarungan tadi. Beberapa saat kemudian berkat pertolongan Nyonya Rusa, akhirnya Rusa kembali sadar. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, pemandangan di luar sudah berubah menjadi puing-puing akibat gempa tadi. Tiba-tiba suara tangis terdengar dari kejauhan. Rusa mencoba membuka pintu kereta, namun pintunya macet dan tak bisa dibuka. King Kong maju dan menarik pintu dengan paksa, dan mereka melihat si kecil terjebak di bawah batu besar yang hampir jatuh. Rusa mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Nyonya Rusa. Saat kereta bersiap untuk berangkat lagi, Rusa memilih tetap di luar untuk menyelamatkan para korban lain yang masih hidup. Namun tepat ketika kereta bergerak, atapnya runtuh lagi dan Rusa pun mati tertimpa puing-puing. Semoga Rusa yang baik hati ini bisa masuk surga ya guys. Dan yang pilih surga, like lalu tulis aku pilih surga.